kamu mengetahui apa yang aku ketahui, tentu kamu itu akan banyak menangis daripada banyaknya ketawa gitu. Iya kan? Diperlihatkan kepada Rasulullah. Fa'uhiya ilayya, diberikan wahyu kepadaku. Jadi Nabi SAW itu diberikan wahyu kepada ya. Annakum, ini jelas bukan la yantiqu anil hawa. Rasulullah tidak berdasarkan hawa nafsu dalam berbicara. Annakum, bahwasanya kalian tuftanuna, akan diuji. Tamtahinuna, akan diuji, akan ditanya. Fi kuburikum, dalam kuburan kalian. Misal au qariban, mirip atau ada kemiripan min fitnatid dajjal, dari fitnahnya Masih Dajjal. Makanya Nabi Muhammad SAW itu selalu berlindung dan mengajari kepada kita untuk selalu berlindung pula dari fitnahnya kuburan dan fitnahnya Masih Dajjal. Diajarkan di dalam setiap kali tasyahud untuk berdoa, berlindung dari fitnahnya kuburan dan fitnahnya Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid Dajjal. Dahsyat. Mirip dengan fitnahnya Masih Dajjal. Hadis ini sahih Bukhari Muslim ya. Nah, macam fitnah yang akan ditanyakan kepada mayit dalam kuburan itu bagaimana, ikhwah? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi bahwasanya apa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat setelah mati itu ini nih, diantaranya adanya pertanyaan dua malaikat. Kalau orang yang mendahulukan akal tidak akan mengakui dan tidak akan mengimani. Tapi orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mendahulukan betul-betul apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya itu dari segala-galanya. Tidak ditolak. Kalau memang jelas hadisnya sahih bahwasanya Rasulullah mengkabarkan, memberitahukan akan adanya pertanyaan dari dua malaikat di kuburan, betul-betul pasrah secara total. Karena yang dimaksud dengan agama itu adalah pasrah total. Pasrah total dengan apa yang diberitakan, dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Allah sudah memberitakan, kalau Rasul telah memberitakan, kita mendengar, sami'na, dan mempercayai dan meyakini dengan berita itu. Kalau orang yang mendahulukan akal tidak seperti itu, menolak adanya siksa kuburan atau nikmatnya kuburan atau pertanyaan yang akan ditanyakan di kuburan, ditolak mentah-mentah dengan alasan bahwasanya hadis itu adalah hadisul ahad, tidak memberikan keyakinan katanya hadisul ahad itu. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini apa saja berita yang sudah jelas dan sahih diberitakan oleh Rasulullah bahwa memang itu memberikan faidah yakin, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di antara macam fitnah ujian nanti yang akan terjadi di kuburan itu adalah as'ilatun takrahu alal mayit, pertanyaan yang akan dilontarkan kepada mayit, wa tadharun natijah fauran, dan akan segera hasilnya seketika itu juga. Wa hiya salasatu as'ilah, yaitu ada 3 pertanyaan. Anir rabbi, tentang Rabb, wadini, tentang agama, warasuli, tentang Rasul, ma'ad dalil, berdasarkan dalil. Yus'alu kullu ahadin, akan ditanya setiap orang, ma'adar rusuli wal anbiya, kecuali para utusan Allah dan para nabi. Kalau selain para utusan Allah, pastinya akan ditanya tentang Rabb, tentang agama, tentang Rasul. Dijelaskan hal ini di dalam kitab Ushulus Salasah, bahwasanya di dalam Ushulus Salasah itu dijelaskan tentang pertanyaan ini. Ma'rifatullah wa ma'rifatu dini nabihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Jadi sekali lagi tentang masalah akidah itu harus berdasarkan dalil. Harus berdasarkan, jangan di atas taklid. Gak bisa masalah akidah itu berdasarkan ikut-ikutan, tapi harus berdasarkan dalil. Jadi hukum taklid dalam akidah itu gak boleh.
Ya, jadi sekali lagi bahwasanya kita mesti berdasarkan dalil dalam masalah keyakinan ini. Jangan ikut-ikutan, bapak saya seperti ini, nenek saya seperti ini, uyut saya seperti ini, jadi nggak mau merubah akidah jadinya. Karena saya mau ikut dengan nenek saya, bapak saya, uyut saya. Enggak. Kalau sudah nampak jelas dalil tentang keimanan masalah ini kita yakini, walaupun harus bertentangan dengan keyakinan bapak-bapak kita, nenek-nenek kita, uyut-uyut kita yang pada waktu itu belum mendapatkan ilmu, ya kan? Ya, seperti itu. Ada 3 pertanyaan nanti di kuburan, sebagaimana dalam hadis Barra bin Azib At-Tawil. Jam berapa ini? 11. Masih terusin aja ya. Tapi hadisil Barra an Azib At-Tawil, dalam hadis Barra bin Azib, panjang hadisnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayati, maka akan datang ai al mukmin, kepada orang mukmin, malakani, 2 malaikat, fayujlasanihi, kemudian orang mukmin itu akan didudukkan oleh 2 malaikat. Fayaqulani lahu, kemudian 2 malaikat itu akan bertanya kepada orang mukmin itu, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqulu, maka orang mukmin itu menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu, kemudian 2 malaikat itu akan bertanya kepada orang mukmin itu, madinuk, apakah agamamu? Fayaqulu, maka orang mukmin itu bisa menjawab, dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, kemudian 2 malaikat itu akan bertanya kepadanya, man hadzal rajul alladzi bu'isa fikum, siapa laki-laki yang diutus di kalangan kalian? Fayaqulu, maka orang mukmin itu menjawab, huwa Rasulullah, dia itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulan, maka 2 malaikat itu bertanya lagi kepadanya. Ini semuanya ini sebagai imtihan, sebagai ujian. Kalau selamat dari ujian ini akan selamat setelahnya. Kalau tidak bisa dalam ujian ini, tidak akan lebih dahsyat lagi nanti setelah ujian di kuburan. Fayaqulan, maka 2 malaikat itu bertanya lagi kepadanya, wa ma yudrik, apa yang kamu ketahui? Fayaqul, maka orang mukmin itu menjawab, qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah. Fa amantu bihi, maka aku mengimani kitab Allah. Wa saddaqtu, dan aku mempercayainya. Fadzalika qauluhu ta'ala, itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin itu subhanallah sabit, istiqomah ketika dia meninggal, istiqomah ketika dia sedang di kuburan, dia bisa menjawab sesuai dengan sabda Nabi, firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullah, Allah akan menetapkan, mengokohkan alladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, bil qauli tsabit, dengan perkataan yang mantap. Kalau orang munafik nggak bisa menjawab, nanti akan dijelaskan di sini. Jadi orang munafik tatkala ditanya, apa agamamu, siapa nabimu, ya, gak bisa menjawab kalau orang munafik. Tapi orang beriman gak mantep dalam menjawabnya. Kalau orang munafik, orang durhaka dan lain sebagainya, walaupun di dunianya sudah dihafalkan, tetap aja tidak bisa menjawab. Walaupun sudah dihafalkan, walaupun ditalqin. Iya, walaupun ditalqin. Nah, setelah itu fayunadi munadin minas sama, kemudian ada yang memanggil dengan panggilan yang menyeru dari langit. Setelah itu, an sadaqa abdi, betul hambaku. Subhanallah. Oh, betul. Fa'abrisuhu minal jannah. Coba abrisu itu hamparkan untuknya dengan hamparan dari surga. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya akan ada kenikmatan di kuburan. Kenikmatan di kuburan. Wa albisuhu, dan pakaikanlah olehmu dia dengan pakaian minal jannah, dari surga.
Waqtahu. Jadi betul akan ada keindahan dan kenikmatan di kuburan bagi orang mukmin.